Ya, masih bersama kami bertiga dan juga tentunya Babe Haikal Hasan. Babe, ini kan Babe kan dikenal masyarakat lekat dengan menjadi seorang pendakwah. Sudah sejak kapan sih Be sebetulnya? 1986 saya udah buka pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ceritanya di masjid kami itu anak-anaknya suka dimarah-marahin karena berisik. Di rumah dia dimarahin sama bapaknya, berisik loh, sana ke masjid gitu. Sampai di masjid sama merebot dimarahin lagi, berisik loh, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Mau kemana tuh anak? Saya tampung, belum ada yayasan, saya tampung. Yuk belajar di rumah Kak Haikal. Alhamdulillah, nih kalau yang nonton ini pasti banyak yang konfirmasi nih. Wah betul tuh, Kak Haikal, manggilnya Kak, karena terkenal banget di Kampung Tengah, orang manggilnya Kak Haikal, Kak Haikal, Kak Haikal. Salah satu muridnya, ya gue jadiin bini tuh sekarang. Oh ya, gitu. Sweet banget. Modus ya. Itu umur berapa Be? Datanglah semuanya ke rumah saya ngaji sama saya tuh Aleba tak dari tahun 86 sampai sekarang alhamdulillah 2021 nggak berhenti itu pengajian. Jadi orang kenalnya ya begitu, pendakwah ya. Saya udah punya yayasan sendiri dari tahun 86. SMP apa SMA waktu itu tuh ya? SMP pertama kali ngajar gitu? SMP. SMP ya? 86 SMA kelas 1 deh. SMA kelas 1 mestinya ya, 16 ya kira-kira. Nah itu saya udah ngajar. Udah orang udah manggil Kak Haikal, udah manggil. Waktu SMP udah ceramah di Condet, insya Allah kenal lah dai cilik katanya gitu. Oh, berarti di kampung-kampung gitu ya Be? Oh, di kampung-kampung tengah. Dan informasinya bayarannya juga pakai sembako tuh betul Be? Ada yang bayar pakai biskuit. Oh pakai Seriusan? biskuit? Karena yang ngundang warung. Biskuit satu kaleng gitu. Biskuit kaleng sembako. Ya nggak apa-apa, kita bukan nyari duit di situ kan. Namanya kita menyampaikan aspirasi aja, alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah, mungkin dari situ juga masyarakat banyak yang bukan menjuluki tapi memanggil Babe ini dengan sebutan Ustadz atau Kiai, tapi belakangan Babe nggak mau disebut seperti itu. Emang kenapa Be? Ya kalau dibilang lebih nyaman dipanggil ya Haikal aja atau Babe nggak apa-apa. Cuman kan kita nggak bisa batasin. Ada yang mau manggil Ustadz, ada yang mau manggil apapun ya silahkan aja. Ngomongin Ustadz nih, belakangan juga banyak yang sebut Babe Ustadz radikal. Babe menanggapinya gimana? Nah ini saya telusurin dari mana sumbernya. Saya kan orang teknik, saya kan orang informatika, saya kan orang data. Ternyata sumbernya dari satu situs yang situsnya udah dipanggil polisi sih. Dia memuat 20 ustadz radikal, yang nulis dia doang. Dari situlah akhirnya berkembang daftar ustadz radikal. Ternyata kalau diusut-usut itu bukan ustadz radikal. Dan kagak ada unsur radikalnya. Satu, saya pendukung habis NKRI. Ya kan? Kita sangat mempertahankan ya pemerintahan sebagai sebagai yang sah loh, ulil amri gitu loh. Dalam hal ini kan Presiden Pak Jokowi kan. Nggak ada presiden 2 biji, 3 biji, satu presiden. Dan kita mempertahankan itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai orang yang mengerti taat sama Allah, sama Rasul dan sama pemimpin gitu kan. Selama apa yang dikatakan itu kebijakan baik ya mesti kita ambil dong ya. Kalau umpamanya ada yang nggak baik ya kita kritik. Di situ mungkin kritik dianggap radikal gitu. Nah Be, tapi gini, kenapa Babe memilih media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kritik? Nah karena gini, menyampaikan langsung kita nggak bisa, nggak ada cara dan wahana yang bisa masuk ke sana. Apa bisa masuk ke gedung DPR untuk menyampaikan ini? Nggak bisa. Surat terbuka untuk yang terhormat Bapak Presiden Jokowi pernah saya layangkan, ya nggak tahu sampai apa kagak gitu ya. Saya layangkan usulan perbaikan. Terakhir saya memberikan 9 usulan kebijakan di media sosial juga akhirnya. Dan akhirnya sampai kalau media sosial. Kenapa pilih media sosial? Karena saat ini media sosial yang nyampe. Itu jawabannya.